Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji syukur di hadapan Tuhan. Seminggu lamanya Tuhan telah menyertai dan melindungi kita. Meskipun pada saat ini kita beribadah secara live, Bapak Ibu Saudara-saudari beribadah di rumah, dan dimanapun kita berada saat ini, satu yang kita percaya, pada saat kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Setiap pujian dan doa kita, Dia akan senantiasa mendengarkannya. Tema kita pada saat ini adalah jiwaku haus kepada Allah. Mari sejenak tenangkan hati kita, pikiran kita bersatu dulu. Ya Allah kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, inilah kami pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan pada saat ini. Meskipun kami tidak berkumpul di gereja Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing atau di mana saja Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menikmati seruan dan doa-doa kami, berkenan kiranya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami menyembah Tuhan, ada Roh Kudus Tuhan yang hadir dan kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang selalu dekat bagi kami Tuhan. Biarlah ibadah ini berkenan Tuhan dari awal hingga akhir. Segala kuasa kegelapan, segala roh-roh yang menghalangi kami untuk beribadah kepada Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Mari katakan dengan lembut, Engkau ada bersamaku. Shalom.
Jemaat disilakan dulu. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat 24 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah melangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkata Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal." Tetapi kata Saul, "Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyatakan kebesaran nama Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, biarlah setiap yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Cuma yang berdiri kita bernyanyi, Tuhanku Maha Besar. Saat ini kita masuk ke ruang pengakuan dosa. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan bersungguhkan hati.
datanglah dengan kerendahan hati. Karena siapakah saudara, siapakah saya, dan siapakah kita semua di hadapan Tuhan? Manusia yang begitu lemah, jauh dari kata suci saudara. Dan kita menghadap Allah yang penuh dengan kuasa, Allah sumber penuh. Mari akui saat ini di hadapan Tuhan setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Diberikan kesempatan kepada setiap pribadi untuk mengakui dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pengakuan kami, manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan saat ini kami telah diampuni dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita katakan dengan lembut bila hati berasa berat. Bila hati berasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku
beginilah firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan dulu. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan memberi persembahan. Berilah dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita bernyanyi betapa hati itu.
Sesaat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati saudara, buka pikiran saudara, biarlah kita dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan yang menantikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan menyertai saudara. Roh-Nya menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana.
Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas perkenan Tuhan di pagi hari ini. Kami telah membaca firman-Mu, dan pada kesempatan ini kami ingin merenungkannya sebagai bagian untuk memperbarui dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukakanlah pintu hati kami dengan Roh Kudus Tuhan. Setiap kami dimanapun kami berada, urapi kami, agar kiranya firman Tuhan ini dapat kami lakukan dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau menyapa kita di pagi hari ini. Shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa ibadah kita yang kita laksanakan di setiap rumah masing-masing sebagai bagian pencegahan terhadap wabah pandemi COVID-19 tidak menjadikan berkurangnya sukacita kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apapun yang terjadi, saudara-saudaraku, selaku orang percaya, kita akan tetap beribadah kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita akan penyertaannya di sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan setiap orang yang namanya pergumulan, penderitaan, ataupun setiap permasalahan adalah sesuatu hal yang lumrah. Dan dalam sebuah permasalahan tersebut, dalam setiap pergumulan tersebut, setiap orang percaya hanya mempunyai dua pilihan. Pilihan yang pertama, ketika ada pergumulan dan persoalan maupun penderitaan, dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang artinya bahwa penderitaan yang dialaminya, pergumulan yang dialaminya menjadi sebuah momen bagi dia untuk semakin berdoa kepada Tuhan. Tipe yang kedua, semakin menjauh kepada Tuhan. Artinya ketika ada penderitaan maupun pergumulannya yang tidak bisa diselesaikannya dalam kehidupannya, maka penderitaan tersebut menghantarkan dia untuk semakin berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, di dalam nats yang telah kita baca barusan, pemazmur melakukan hal yang pertama, yaitu dia mendekatkan diri kepada Tuhan untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Tuhannya. Oleh karena itu, tema yang akan kita bahas dan kita renungkan pada pagi hari ini adalah jiwaku haus kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membahas lanjut tentang nats ini, saya ingin menceritakan secara singkat bagaimana latar belakang terjadinya nats ini dan bagaimana latar belakang penulisan daripada nats ini. Dari berbagai referensi dikatakan bahwa nats ini berkisah pada saat pemazmur bersama bangsanya sedang mengalami pembuangan di Babel oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Pada saat pembuangan tersebut, pemazmur mengalami kegelisahan yang sangat mendalam. Dia mengalami kesedihan yang sangat mendalam, di mana kegiatan persekutuannya yang biasanya dia laksanakan di tengah-tengah bangsanya untuk beribadah di bait Allah, dia tidak bisa melakukan itu sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, di tengah tekanan bangsa yang tidak mengenal Allah ataupun bangsa-bangsa kafir pada masa itu, dia mengalami tekanan, baik tekanan dari sisi ekonomis maupun dari sisi psikologis. Namun karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, hal ini sebenarnya, nats ini sangat cukup kontekstual dengan apa yang kita alami seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, bahkan di seluruh dunia pada saat ini. Di mana di tengah wabah pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk meniadakan perkumpulan, untuk meniadakan kerumunan massa, untuk dapat mengurung diri di rumah masing-masing, pada akhirnya memaksa kita mengalami
tekanan-tekanan ekonomis, akibat kehilangan pekerjaan, akibat terputusnya pekerjaan, akibat tidak bisa bersekolah ataupun mengikuti perkuliahan sebagaimana biasanya, kita dilanda yang dinamakan atau bahasa kerennya sekarang itu seringkali kita boring, ataupun merasa bosan, kita jenuh, kita berada dalam tekanan oleh karena situasi saat ini. Tetapi dalam nas ini kita diajarkan, pemazmur mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi serta berserah kepada Tuhan dalam situasi-situasi sulit seperti sekarang ini. Ada dua hal yang menjadi bahan perenungan kita yang dilakukan oleh pemazmur di dalam nas ini. Yang pertama, dia menyatakan kerinduannya akan Allah. Itu terdiri dari ayat 1 sampai ayat 5. Wujud kerinduan sang pemazmur akan Allah yang digambarkan dalam beberapa poin. Yang pertama, di ayat 2 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pemazmur di sini mengibaratkan seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Begitu juga dengan jiwanya yang sangat merindukan Allah. Apa artinya itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan? Bahwa tanpa adanya air, sang rusa tersebut tak bisa melanjutkan aktivitasnya ataupun tak bisa melanjutkan kehidupannya. Dengan adanya air itu menimbulkan ketergantungan dari si rusa tersebut. Inilah yang mau diibaratkan oleh si pemazmur dalam kehidupannya, bagaimana dia menyatakan kerinduannya kepada Allah, bahwa dialah layaknya seperti rusa yang merindukan air. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketergantungan kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan diwujudkan dalam bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Jika kita tidak mendekat, maka bencana yang akan terjadi bagi kehidupan kita. Kemudian di ayat berikut, dia menegaskan dalam ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dalam ayat ini sebenarnya ini merupakan penegasan di tengah-tengah pembuangan bahwa ada sekian banyak Allah-Allah bangsa lain pada masa itu yang terdiri dari benda mati yang dibuat oleh tangan manusia. Tetapi pemazmur menyatakan penegasan bahwa ini loh Allah saya berbeda. Allah saya adalah Allah yang hidup yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Pertanyaannya bagi kita sekarang ini, apakah di masa-masa sulit ini kita lebih sering menjadikan Allah kita adalah Allah yang hidup, atau kita menjadikan seluruh harta kepunyaan kita menjadi bagian daripada kesombongan kita? Kita mengalahkan, memperhalakan apa yang kita punyai. Tentunya menjadi bahan perenungan bagi diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian di ayat 4 dia mengatakan dengan kejujurannya bahwa kerinduannya ini kepada Allah dicucurkannya dalam air matanya, dalam pergumulannya dicurhatkannya seluruh isi hatinya kepada Allah. Dia mengatakan begini, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, adalah sesuatu hal yang lumrah pada masa itu. Ketika sebuah bangsa mengalami penjajahan, ketika sebuah bangsa mengalami kekalahan dalam peperangan, ketika sebuah bangsa mengalami tekanan seperti halnya bangsa Israel, maka bangsa-bangsa lain dengan kemahnya mengatakan, di mana Allah kalian itu? Artinya pemazmur di sini merasakan seakan-akan keabsenan ataupun ketiadaan hadirat Tuhan di tengah-tengah bangsanya. Tapi oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, dia mencucurkan segala air matanya. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya untuk menyatakan pergumulannya hanya kepada Tuhan. Ada banyak orang sekarang ini ketika dia bergumul, ketika dia dalam penderitaan, dia bukan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Malah dia semakin marah-marah, dia semakin mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Bahkan dia sering menuntut kepada Tuhan, bukan malah sebaliknya membiarkan Tuhan menuntut kehidupannya. Oleh karena itu wujud kerinduan dari sang pemazmur ini, dia menegaskan dalam ayat 5. Saya bacakan bagi kita semuanya. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah
dengan suara-suara dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Inilah yang menjadi penghiburan bagi sang pemazmur. Ada ingatan ataupun kenangan indah tersendiri bagi dirinya oleh karena keintiman hubungan persekutuannya dengan Tuhan di masa lalu. Dia mencoba mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian di masa lampau. Dia mengingat bagaimana kejayaan bangsanya di masa lampau. Dia mengingat bagaimana indahnya persekutuan tengah-tengah bangsanya. Malah dia tegaskan di sini bagaimana dia mendahului mereka orang banyak untuk melangkahkan kaki menuju keramaian ataupun kebaikan. Pertanyaannya, dalam hidup kita orang percaya di tengah-tengah situasi sekarang ini ada banyak orang yang saya dengar kami merindukan persekutuan di gereja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, persekutuan merupakan kewajiban kita selaku umat Kristiani. Persekutuan kita adalah harus persekutuan di dalam nama Yesus Kristus. Pertanyaannya, jikalau di masa lampau, jikalau di kemarin-kemarin, pada saat sebelum terjadinya wabah pandemi COVID-19 ini, adakah kenangan kita? Adakah kenangan indah kita tentang bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Adakah keintiman hubungan persekutuan kita dengan Tuhan yang dapat kita nikmati dalam kehidupan jasmani maupun rohani kita? Sayangnya ada banyak orang yang tidak memiliki kenangan indah dengan Tuhan. Yang ada, dia memiliki kenangan buruk. Dia memiliki kenangan indah bagi setiap orang yang saling memanfaatkan satu sama lain. Untuk itu saudara-saudari, oleh karena waktu dan kesempatan masih ada, dimanapun kita berada pada saat ini, persekutuan dimanapun, baik itu di rumah, ataupun di rumah sakit, ataupun di tempat-tempat yang lain, yang harus mengharuskan kita untuk mengucurkan diri dari kerumunan massa. Jangan pernah sia-siakan persekutuan tersebut. Alamilah bagaimana mungkinnya persekutuan saudara dengan Tuhan saudara. Apa yang mau kita ambil, yang mau kita refleksikan dalam poin pertama ini ketika sang pemazmur menyatakan kerinduannya akan Allah oleh karena pergumulan yang dihadapi. Pergumulan hidup yang kita alami pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, hanya satu hal yang mengantarkan kita, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jikalau manusia, suami istri ataupun sepasang kekasih mengatakan, apabila engkau merindukannya, maka jumpailah dia dan nyatakanlah kerinduanmu. Tetapi Yesus mengatakan bagi kita dalam Yohanes 7 ayat 37b, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. 2. Bagaimana pemazmur menyatakan kerinduannya kepada Allah ketika dia haus akan Allah? Dia menyatakan pengharapan yang sepenuhnya kepada Allahnya. Di ayat 6 ataupun ayat terakhir saya bacakan bagi kita. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Inilah yang terjadi dalam diri sang pemazmur. Ada kontradiksi antara indranya dengan imannya. Ketika kemanusiaannya mempertanyakan kenapa dia gelisah dalam dirinya, maka hanya dengan iman dia menjawab, berharaplah kepada Allah. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan kepada kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apabila orang percaya kita memiliki iman, lalu apalagi yang menjadi pengharapannya di tengah-tengah kesulitan yang terjadi pada saat ini? Pada akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernyataan untuk menyampaikan pengharapan sepenuhnya kepada Allah bagi kita selaku umat percaya. Tak ada kata pilihan bagi kita selain memilih. Kita harus berserah secara total kepada Allah. Oleh karena Dia adalah penolong kita, pemazmur menyatakan di sini, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya ada sebuah kepastian bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai di tengah-tengah kesulitan. Tapi yakinlah, wujudkanlah itu menjadi rasa syukur di kemudian hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya dengan percaya di masa-masa sulit yang sekarang ini ada banyak tekanan yang kita alami sehingga menimbulkan kegelisahan dalam diri kita, lalu mempertanyakan kapan ini semua akan berakhir. Tapi Yesus mau mengatakan bagi kita dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan Yesus memberkati ayat hafalan.
Mazmur pasal 42 ayat 2. Saya bacakan bagi kita semuanya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Sekali lagi saya bacakan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa Surgawi, di mana Engkau telah memperkenankan kami untuk melaksanakan kebaktian peribadatan pada pagi hari ini, baik di tempat-Mu, kami para pelayan maupun jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan satu hal yang kami syukuri, bahwa Tuhan telah bersabda bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan barusan. Dan biarlah itu menjadi pedoman dan penguatan bagi kehidupan kami di masa-masa sulit yang kami alami sekarang ini. Biarlah Tuhan yang menyertai umat Tuhan. Segala tekanan dan kegelisahan yang kami alami, biarlah kami nyatakan oleh karena kerinduan kami dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Terkhusus di pagi hari ini Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka beribadah, baik di rumah masing-masing maupun di tempat yang lain. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati mereka selalu, bahkan seluruh pekerjaan mereka Tuhan berkati dan menjadi sumber rezeki dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat menerima sukacita yang berlimpah dari Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, keuangan, maupun dalam kehidupan persekutuan keluarga mereka, mari kiranya Tuhan tuntun mereka dan bukakan jalan bagi mereka, agar kiranya mereka beroleh sukacita yang dari Engkau. Apabila ada dari antara jemaat Tuhan yang telah menderita sakit penyakit, baik yang telah tinggal di rumah maupun yang berbaring di rumah sakit, oleh kuasa Tuhan, mari kiranya Tuhan tumpangkan tangan ke atas mereka, supaya Roh Tuhan yang berkarya untuk dapat menyembuhkan mereka dan memberikan tubuh mereka, sehingga mereka dapat bersukacita oleh karena Engkau. Begitu juga Bapa Surgawi, di pagi hari ini kami tidak lupa berdoa oleh karena wabah pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia, bahkan sampai di tengah-tengah bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami ingin memohon hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami dan meluputkan kami dari penularan penyakit tersebut. Baik jemaat Tuhan yang hadir di keluarga, seluruh keluarga kami, bahkan yang ada di luar keluarga, mari kiranya Tuhan yang memberkati dan yang meluputkan kami selalu. Terkhusus buat tim medis, para hamba Tuhan yang bekerja mulai dari pemerintahan maupun di lembaga agama maupun di lembaga kesehatan yang bekerja untuk dapat menyelesaikan, menuntaskan virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, mereka dapat mengambil bagian untuk dapat menyembuhkan para saudara-saudari kami yang telah terkena penyakit tersebut, agar mereka dapat beroleh kesembuhan oleh kuasa tangan-Mu dari surga. Inilah doa dan permohonan kami di pagi hari ini Bapa. Seminggu yang akan datang ini, kami akan serahkan seluruh aktivitas dan pekerjaan kami kepada Bapa di surga. Kiranya Tuhan yang menyertai kami selalu, setiap pekerjaan kami, setiap perjalanan kami. Tuhan jauhkan kami dari malapetaka dan malapahaya, dan biarlah kiranya kami menikmati indahnya sukacita dari Tuhan, berkat dari Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah menghentinya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami beserta seluruh permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami dengan berkata demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita segera berakhir. Tetapi yang kita percayai, Tuhan akan selalu senantiasa beserta dengan kita. Dan kami kembali mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap bekerja dan berdoa di rumah. Mari kita bernyanyi, aku hendak memuliakan Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.